kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia ini menghadapi banyak tantangan bagaimana bisa melahirkan generasi emas di 2045. Tentunya banyak langkah-langkah yang telah dilakukan masa periode Bapak Jokowi di 2019 hingga 2024. Salah satunya di pendidikan adalah kita mendorong Merdeka Belajar dan juga Kampus Merdeka. Tentunya ini haruslah bisa memberikan suatu terobosan baru untuk kemajuan masa keemasan bangsa. Data yang kita ketahui bahwa dari QS Ranking University, kampus-kampus terkemuka di Indonesia itu masih belum bisa kita dorong untuk masuk dalam 100 besar kampus terbaik dunia. Ini masih menjadi catatan kita semua, karena memang tetangga-tetangga kita seperti halnya Malaysia itu Universitas Malaya aja udah masuk di 60 besar, kemudian juga kalau seperti halnya News maupun juga Nanyang itu memang sudah masuk di 10 besar. Mas Menteri, ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita bisa mendorong kampus-kampus besar kita itu bisa masuk dalam 100 besar kampus terbaik dunia. Tentunya ini tidak tentunya ini semua sangat berkaitan dengan penganggaran, Mas Menteri. Oleh karena itu, postur anggaran pendidikan kita ini haruslah kita evaluasi agar bisa tepat sasaran. Saya pernah menyampaikan di Banggar bahwa Universitas Malaya itu satu kampus saja, itu anggarannya 1,5 triliun, Mas Nadiem. Makanya mereka sekarang bisa lompat menjadi nomor 60 terbaik dunia. Sedangkan kita di Kemendikbudristekdikti anggaran kita hanya 15% dari anggaran fungsi pendidikan, dan tentunya Dirjen Dikti mendapatkan anggaran ya nggak pernah lebih dari 40 triliun, selalu di angka 30 triliun. Tentunya ini menjadi catatan kepada kita bersama untuk mengurusi sekian ribu, lebih dari 3.000 kampus PTS maupun juga PTN di Indonesia, ini menjadi PR besar. Dan akhirnya terjadi kendala-kendala dalam mendorong lahirnya suatu kemajuan-kemajuan yang cukup luar biasa dalam persaingan global. Dalam proses pendidikan hari ini kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan masih juga kita hadapi, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengangkatan kesejahteraan para guru. Hari ini masih dikeluhkan guru-guru honorer yang belum mendapatkan pengangkatan SK guru P3K. Dan di saat ketemu kemarin juga mereka menyampaikan ternyata yang udah dapat SK itu juga mau perpanjang juga cukup sulit, Mas Nadiem. Malahan ada yang mengungkapkan di kita itu sampai perpanjang itu ada oknum-oknum yang menarik bayaran. Ini menjadi catatan kepada kita sama. Mudah-mudahan nih ya KPK juga harus melihat itu. Jadi jangan sampai lagi guru-guru yang melakukan fungsi yang sangat mulia tetapi dibebankan dengan persyaratan yang mempersulit mereka. Kemudian juga bicara infrastruktur, kita ketahui bersama bahwa di saat pandemi kemarin banyak sekali anggaran refocusing untuk kesehatan. Akhirnya usulan untuk perbaikan sekolah-sekolah banyak sekali menjadi PR. Hampir sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia sekarang boleh dikatakan sebagian besar itu tidak layak. Jadi bangunan-bangunannya sudah banyak yang rusak, dan ini menjadi suatu permasalahan kepada kita bagaimana bisa mereka bisa belajar dengan tenang. Kemudian juga bicara dengan kurikulum kita juga harus kita terus kembangkan, kita evaluasi bagaimana bisa melahirkan suatu terobosan-terobosan baru dan nantinya melahirkan lulusan-lulusan yang berdaya saing dan juga unggul. Kemudian juga kita masih punya PR besar penggunaan teknologi, masih banyak sekolah-sekolah kita yang belum mendapatkan akses teknologi, ditambah lagi masih banyak wilayah-wilayah 3T itu jangankan akses teknologi, jaringan pun belum ada. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua. Kemudian penguatan pendidikan vokasi, ya
kami dari fraksi Kebangkitan Bangsa agak sedikit sedih ya sebenarnya dengan turunnya anggaran berdampak kepada turunnya anggaran di sektor vokasi. Kita ketahui data dari BPS bahwa vokasi kita penyumbang pengangguran yang cukup besar. Nah, ini menjadi catatan bagaimana bisa melakukan suatu terobosan dengan kolaborasi dengan dunia kerja agar dunia kerja juga bisa membantu vokasi ini bisa punya suatu lompatan baru agar lulusannya bisa langsung terserap di dunia kerja. Kemudian juga fungsi dari dukungan para perguruan tinggi swasta menjadi catatan juga, Mas Nadiem. Kita harus pahami bahwa pendidikan swasta ini merupakan peran yang sangat strategis dalam melahirkan Indonesia Emas di 2045. Sekolah-sekolah swasta maupun juga perguruan tinggi swasta juga harus menjadi perhatian utama kita. Kemarin dengan banyaknya guru yang masuk dari honorer menjadi P3K, banyak mereka yang akhirnya harus berpindah penempatan di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini harus kita carikan jalan keluar, Mas Nadiem, agar mereka bisa dikembalikan ke sekolah asalnya. Karena di saat kami turun ke Dapil, hampir semua sekolah swasta menyampaikan hal tersebut. Guru-guru terbaik mereka itu ditempatkan di tempat lain di saat mereka lulus P3K. Kemudian juga terakhir yaitu akses pendidikan. Ini dengan turunnya kita ketahui bahwa dengan penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa itu semakin tinggi. Nah, ini menjadi catatan agar kita bisa memberikan akses pendidikan beasiswa, baik itu program PIP maupun juga program KIP. Dan juga kita bisa mendorong beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Karena ini menjadi harapan dari masyarakat, banyak sekali masyarakat kita boleh dikatakan setelah pandemi ini ekonominya pas-pasan. Jadi kalau harus berjuang lagi menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, maka keluarganya jadi keluarga yang tidak mampu, Mas Nadiem. Jadi yang pas-pasan kalau memaksakan anaknya untuk kuliah, jadi keluarganya jadi tidak mampu. Nah, ini harus kita cari jalan keluar agar bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak terbaik bangsa untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkenaan dengan pagu indikatif dan juga tambahan anggaran kami bisa menerima. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.